gimana? Mohon maaf ini mengganggu waktunya sebentar ya Pak. Kebetulan ini saya ada tugas dari pendidikan guru penggerak Pak, demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan atas kasus-kasus yang pernah terjadi di sekolah yang Bapak pimpin. Apakah Bapak bersedia saya memberikan pertanyaan? Ya, untuk yang CGP CGP seperti ini tentunya pihak sekolah akan membantu sebisa mungkin sehingga mendorong kegiatan CGP berjalan dengan lancar. Intinya seperti itu dari pihak sekolah. Terima kasih ya Bapak. Ini ada 8 pertanyaan yang akan saya berikan Ya, kepada silakan. Bapak. Ini Pak, yang pertama, apa masalah yang Bapak hadapi berkaitan dengan kasus dilema etika yang pernah ada di sekolah kita ini Pak? Kalau di sekolah kita ini dengan murid sebanyak 320 tentunya ada beberapa hal yang permasalahan-permasalahan. Di antaranya yang bisa saya share atau saya sebutkan itu permasalahan kedisiplinan, terutama kedisiplinan waktu mengenai si guru ini memanage waktunya antara waktu di rumah dan waktu di sekolah. Nah, contohnya kalau ada anaknya yang sakit atau keperluan lain itu cukup sering saya lihat. Jadi bagaimana si guru itu harus bisa memanage, tapi di pihak lain saya juga harus bisa memberitahu bagaimana cara penyelesaiannya. Seperti itu, Bu. Bapak, kemudian bagaimana cara Bapak melakukan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kasus tersebut? Kalau di sekolah kami atau kebijakan saya tentunya untuk urusan keluarga sih tetap diberikan keleluasaan pada si guru tersebut. Tetapi di sisi lain juga kan yang kita urus pun bukan hal yang bisa ditinggal sewaktu-waktu. Tentunya tidak harus meninggalkan tugas kepada guru yang sebelahnya atau guru pendamping yang menggantikan ketika si guru tersebut selalu ada keperluan untuk keluarga. Jadi intinya kalau untuk keperluan keluarga, saya pihak sekolah memberikan keleluasaan karena untuk urusan keluarga, terutama anak ya, apalagi anak. Tapi di sisi lain kan yang kita tinggal pun anak-anak juga ini yang kita tinggalin ini bukannya benda mati. Jadi di sisi lain harus ekstra bagaimana sikap kita terhadap siswa-siswa yang kita tinggalkan. Kemudian dengan kasus tersebut langkah-langkah efektif apa yang dapat Bapak ambil untuk keputusan yang Bapak akan lakukan itu? Ada beberapa hal yang efektif yang harus kita ambil, yaitu mengenai nilai-nilai yang bertentangan dengan nilai disiplin guru, moralitas guru ya. Itu kemudian adalah faktor yang relevan terhadap di sekolah Dasar Negeri Jati Sekolah Kano kita ini. Kemudian prinsip resolusi, kemudian investigasi apa yang harus kita langkah-langkah yang harus kita lakukan terhadap permasalahan si guru tersebut. Baik Bapak. Kemudian dari langkah-langkah efektif yang Bapak ambil tersebut, adakah tantangan yang Bapak hadapi ketika mengambil keputusan pada kasus tersebut? Pastinya tantangan yang dihadapi itu ada beberapa hal karena kita pun manusia ini sebagai makhluk sosial tentunya harus ada rasa empati, rasa simpati. Di sisi lain kan tugas harus dijalankan ya dia. Jadi tantangannya itu ya salah satunya adalah kita tidak bisa meninggalkan sewaktu-waktu. Kalau sekolah itu tidak bisa ditinggalkan, kelas juga tidak bisa ditinggalkan, tantangannya itu. Jadi harus kerjasama. Salah satunya gurunya harus kerjasama sama teman-temannya yang bisa mengkondisikan kelas. Karena kalau sering ditinggal kan kegiatan KBM sedikit banyak pasti terganggu ya, seperti itu. Sekali Bapak. Kira-kira kapan jadwal penyelesaian masalah dalam kasus ini Bapak? Kalau permasalahan dilematika ini harus segera diselesaikan ya, karena sekolah itu kan tentunya lingkungan sekolah tidak hanya guru, murid, tapi ada kita itu di lingkungan sekolah pasti ada lingkungan keluarga, ada lingkungan sekolah yang lebih besar, ada warga yang lain, ada contohnya ada muridnya, ada gurunya, ada guru das tadi, ada yang
penjaga sekolah itu semua bertanggung jawab terhadap kegiatan belajar mengajar. Tentunya harus segera diambil langkah-langkahnya. Karena kalau ada apa-apa, kalau ada yang tidak diinginkan, pasti pihak sekolah yang global yang akan menjadi tanggung jawab nanti gitu. Terus bagaimana cara Bapak menyelesaikan kasus tersebut? Untuk permasalahan ini, langkah-langkah yang pertama itu kita cari akar permasalahan dari si guru itu tersebut. Yang tadi kan gurunya sering keluar karena berarti kedisiplinannya. Kemudian sudah dapat tentang akar masalahnya kita. Kasus ini siapa saja sih Pak yang terlibat, orang-orangnya, dan faktor apa yang mempermudah Bapak untuk mengambil keputusan? Untuk permasalahan ini yang terlibat tuh kan pihak sekolah itu secara umum pasti organisasi yang cukup besar kan ya. Di situ ada, tadi diulangi lagi, ada siswa, ada murid, maksudnya ada murid, Iya. ada guru ya, Iya. kemudian ada kepala sekolahnya, yang warga sekolah yang lain. Tentunya itu semua bertanggung jawab. Itu orang-orang yang harus bertanggung jawab dalam kegiatan belajar mengajar. Kemudian langkah-langkahnya yang mempermudah itu karena kita sudah diambil akar masalahnya tadi. Akar masalah dari si gurunya apa sih? Kenapa keluarganya seperti ini gitu? Kenapa misalnya izin terus? Kenapa anaknya selalu sakit? Dan kayak gitu-gitu tentunya kita berikan solusi-solusi terhadap guru yang sering keluar, kemudian terhadap guru yang penggantinya itu diharapkan dia juga bisa membackup kegiatan KBM. Dari kasus ini, apa refleksi dan pengalaman yang Bapak ambil ketika mengambil keputusan di rumah etika? Kita semua pasti punya masalah ya. Yang namanya manusia itu kan makhluk sosial. Tentu permasalahan-permasalahan muncul setiap individu. Jadi bagaimana cara kita menyikapinya? Tentunya dengan cara tetap berpedoman pada tupoksi. Yang pertama itu tupoksi guru itu apa? Yang itu harus diambil itu dulu, karena kita sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tupoksinya dulu. Kemudian setelah tupoksinya itu tentunya ada peraturan-peraturan tidak tertulis. Nah itu semuanya dipatuhi. Kemudian setelah semuanya kita lihat tuntutannya, baru dicari solusi-solusi sesuai dengan tadi akar permasalahan, identifikasi, kemudian dicari pemecahan masalahnya, sehingga semua pihak mendapatkan solusi-solusi yang terbaik dari permasalahan tersebut. Itu aja. Terima kasih Bapak. Ya itu sama-sama. Sudah menjawab semua pertanyaan yang saya berikan, sudah meluangkan waktunya. Semoga Bapak dalam keadaan sehat selalu semuanya ya Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih juga Ibu, semoga Ibu segera lulus untuk CGP-nya dan bisa menularkan ya teman-teman juga yang lain untuk mengikuti kegiatan Ibu, karena kegiatan CGP ini sangat baik untuk kepemimpinan di sekolah. Itu aja Bu ya. Baik Bapak, terima kasih banyak Bapak untuk waktunya. Sama-sama Ibu. Iya. Saya pamit ya Pak. Ya Ibu. Ya silakan. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak. Pagi. Mohon maaf mengganggu waktunya ini Pak. Saya Dedi Buntari, CGP Angkatan 7 dari Kota Bekasi. Saya mendapat tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1, pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Nah, ini ada 8 pertanyaan yang akan saya ajukan ke Bapak. Saya minta waktunya ya Pak. Boleh, silakan. Dengan senang hati, silakan. Nanti apa yang bisa saya bantu, mudah-mudahan jawaban-jawaban saya bisa membantu untuk kegiatan praktik nanti. Terima kasih Bapak. Baik, saya mulai ya Pak ya. Siap. Untuk pertanyaan pertama Pak, apa masalah yang dihadapi Bapak yang berkaitan dengan kasus-kasus dilema etika? Masalah yang dihadapi di lapangan berbeda dengan masalah yang dihadapi dalam tulisan. Di lapangan ini kebanyakan kita ini belajar studi kasus. Banyak masalah-masalah yang dihadapi di lapangan, kemudian cara pemecahannya ya, di luar nalar kita semua. Ya, salah satu contoh
masalah-masalah. Pertama, adanya kasus antara guru dengan wali murid. Dari bahasa, kadang-kadang menurut guru itu bahasa paling bagus, tapi diterima oleh wali murid ya itu kurang bagus. Banyak pengaduan wali murid sampai ke kepala sekolah, sehingga kami kumpulkan data-data tersebut, nah untuk nanti dicari solusi yang terbaiknya. Kemudian masalah berikutnya, karena anak ini kompleks di dalam kelas, waktu belajar anak tersebut ya dengan karakter yang berbeda ya, pengawasan guru kalau di negeri kan satu kelas itu 32 ya, yang menurut kurikulum Merdeka sekarang itu K13 juga 28. Tapi kan kenyataan di lapangan ya karena situasi dan kondisi, nah sehingga ada yang melebihi dari 28 siswa. Kadang ada beberapa anak yang mengalami kesulitan dalam belajar, kemudian malu untuk bertanya sehingga mengganggu teman-temannya. Yang akibatnya muncullah ya, karena guru juga manusia ya, muncullah emosi yang tidak disengaja oleh guru tersebut ya, akhirnya bermasalah dengan wali murid. Itu diantaranya masalah-masalah etika yang dihadapi di lapangan besar-besar. Jadi pada kepentingan dengan benar ya Pak ya. Betul. Benar, semua berpendapat menurut gurunya saya yang paling benar. Anaknya adu ke orang tua, wah kalau begitu masa guru seperti itu. Jadi diklarifikasi oleh wali murid, karena wali murid pun dia merasa paling benar. Itu masalah-masalah yang terjadi di lapangan. Kemudian bagaimana cara Bapak untuk melakukan pengambilan keputusan di sekolah yang berkaitan dengan kasus tersebut? Cara mengambil keputusannya ya, kepala sekolah walaupun jelek-jelek juga sebagai seorang pimpinan ya di suatu lembaga. Jadi yang pertama, kunci dari kepala sekolah atau kunci dari pimpinan itu, sebaik apapun anak buah kita tidak boleh menganak emaskan. Walaupun ya guru kita salah ya, tetap jangan dipojokkan guru kita. Walaupun itu benar, tetap ya jangan diagung-agungkan di depan wali murid. Jadi saya cara ambil keputusannya, pertama saya panggil dulu gurunya. Gurunya dipanggil, begitu gurunya dipanggil saya cocokkan permasalahan yang ada di lapangan ya dengan kenyataan yang dihadapi oleh guru tersebut. Oke, kemudian saya catat semua permasalahan yang sebenarnya seperti apa ibu guru atau pak guru yang terjadi di lapangan. Oke. Setelah selesai, kemudian hari kemudian saya panggil anak yang bermasalah tersebut, wali muridnya, dimintain pendapat kepada wali. Apa yang terjadi atau yang pernah dihadapi anak ibu sehingga terjadi seperti ini? Apakah kesalahan ada di pihak sekolah atau memang kesalahan ada di anak? Permasalahannya yang jelas seperti apa ibu? Ya, jadi kita minta dulu pendapat John. Jadi saya nggak bisa memutuskan, oh ini salah, oh ini benar, karena harus tahu dulu permasalahannya. Jadi pendapat gurunya seperti ini, pendapat orang tua murid seperti ini. Nanti kalau udah ketemu permasalahannya, ya baru ambil keputusan. Kita bersama. Betul. Jadi untuk mengambil keputusannya, ya setelah kami rekap semua kegiatan tersebut, permasalahan tersebut, maka ya kami pertemukan antara guru dengan wali murid tersebut, tapi wali murid. Ya. Saya tetap itu menghargai. Yang penting nanti ada solusinya. Kalau toh memang kesalahan ada di pihak anak, saya pun tidak menjerumuskan anak tersebut. Yang penting ke wali murid ya, cari solusi yang terbaik, cari kedamaian. Yang penting kalau memang merasa bersalah, yuk kita perbaiki. Paling itu solusinya. Ya. Itu kemudian berkaitan dengan langkah-langkah yang biasa Bapak lakukan, langkah-langkah efektif yang bisa Bapak lakukan itu dan pengambilan keputusan yang seperti Bapak bilang tadi, bisa diperjelas sedikit maksudnya? Langkah-langkahnya yang paling mudah, karena
tidak semudah menghadapi makhluk-makhluk yang lain. Betul. Menghadapi manusia itu lebih sulit dibandingkan menghadapi hewan. Karena biasanya satu kepala sekolah itu minimal punya 10 guru minimal. Dari 10 guru itu punya 10 kepala yang berbeda. Ya. Nah, biasanya jadi diadakan ketika rapat. Jadi ketika rapat ini dikasih pengertian ke setiap guru-guru. Rapat dinas di sekolahan diberikan pengarahan kepada guru-guru. Pertama, sebagai seorang guru jangan merasa paling pandai dan paling pintar di sekolahnya. Itu udah gak zaman lagi. Guru yang baik yang sekarang adalah guru yang merasakan ya bagaimana anak yang bodoh dan guru bisa melaksanakan. Jadi mindset dianya itu ikut kepada anak yang bodoh. Nah, sehingga kita tidak menjelekkan dan tidak menyalahkan anak terus. Itu setiap rapat saya tanamkan seperti itu kepada guru-guru semuanya. Jangan merasa paling benar di sekolahan, anak malas sekolah langsung to the point, oh kamu apa? Kamu malas. Itu salah besar ya. Karena saya udah terjun langsung bahwa anak yang malas itu bukan anak yang malas, karena kondisi ekonomi di rumah pun itu mempengaruhi. Sampai saya tanya ke gurunya, apakah ibu udah pernah survei ke rumah anak tersebut karena anak ini nggak sekolah? Ya, jawaban kebanyakan belum. Ya, belum. Kalau ibu belum survei ke rumah wali murid, pasti ibu bapak ibu akan egois dan merasa paling pintar. Tapi kalau ibu udah pernah survei ke rumahnya, ibu akan nangis dan ibu akan mengangkat anak itu ya sebagai anak yang paling baik di sekolah. Saya tanamkan setiap rapat, saya tanamkan ke guru semuanya. Itu yang pertama. Jadi alhamdulillah belum. Kalau ibu belum survei ke rumah wali murid, pasti ibu bapak ibu akan egois dan merasa paling pintar. Tapi kalau ibu udah pernah survei ke rumahnya, ibu akan nangis dan ibu akan mengangkat anak itu ya sebagai anak yang paling baik di sekolah. Saya tanamkan setiap rapat, saya tanamkan ke guru semuanya. Itu yang pertama. Jadi alhamdulillah dengan salah satu langkah tersebut ya mulai berkurang pengaduan dari wali murid, pengaduan dari guru-guru ya kan, karena saya sarankan kepada bapak dan ibu guru, bapak ibu setiap ada masalah yang ada di kelas ya kan, sekiranya masih bisa diatasi oleh bapak ibu guru, silakan diatasi dulu, jangan lapor ke kepala sekolah. Kecuali ya, ibu bapak udah menyerah dengan jawaban yang udah mentok, udah nggak punya jawaban lain lagi, suruh ngadep ke saya wali muridnya. Saya gitu semuanya. Makanya alhamdulillah ya setelah setiap rapat kita adakan penyegaran untuk guru-guru ya. Jadi alhamdulillah anak nggak masuk, jadi nggak pernah lapor. Tengok paling izin, Pak saya habis ngajar izin ya mau ke rumah ini. Oke ibu silakan. Alhamdulillah ya selama saya yang di kepala sekolah 8 tahun banyak kasus-kasus yang seperti itu ya, hampir 70% kasusnya adalah masalah kasus keluarga ya, di KDRT kebanyakan KDRT, sehingga anak yang korban nggak sekolah, kemudian gurunya udah paham karena saya langsung kasih tahu gurunya, bapak ibu semua sebelum kasus yang ada di sekolah kita ini, pertama dari mata pencariannya ini adalah pemulung, 60% itu pemulung, kemudian tukang parkir. Jadi kalau ada anak yang nggak sekolah, tolong ibu kontrol, tolong ibu dicek bener nggak sekolahnya itu karena apa. Jadi hal-hal yang kecil seperti itu ya alhamdulillah ya. Jadi sosialnya lebih tinggi guru itu karena bisa melihat biasanya. Jadi biasanya anak pulang sekolah ya bengong sendirian, biasanya itu cuek. Tapi sekarang begitu pulang sekolah anaknya udah pada dijemput semuanya, tinggal 2-3 orang yang ada di sekolahan. Alhamdulillah responnya luar biasa. Bapak ibu guru itu langsung, nah sini sebentar, kamu dijemput enggak? Aku nggak ada yang jemput. Pulangnya kemana? Ya, pulangnya ke Curug Jaya. Naik apaan? Biasanya aku naik angkot. Kok sekarang nggak naik angkot? Aku nggak dikasih uang jajan. Nah akhirnya kan sampai ke depan rumah ke orang tuanya,
ya alhamdulillah sampai saat ini. Jadi guru-guru itu jadi nggak perlu saya datang, nggak perlu saya nengok dulu, enggak. Jadi anak udah di lapangan, udah pada pulang, langsung disamperin. Nah, udah bapak yang ngantrinya, jelas ya alhamdulillah. Mau ibu saya bilang dilanjutkan perbuatan yang seperti ini, jangan sampai ketika ada saya, ya, justru saya nggak ada, ibu harus berbuat lebih baik. Itu langkah-langkah yang saya alami. Makanya saya di sekolahan suka, saya di sekolahan seneng, dengan guru-guru juga alhamdulillah, karena mungkin guru-guru saya muda semua, muda-muda. Saya yang paling tua, jadi saya ngerasanya itu adalah anak. Jadi ngomong ke anak, jadi termasuk ke TU-nya juga seperti itu. Jadi saya ngomong dan saya nggak merasa gengsi untuk ilmu. Ya. Jujur sampai saat ini saya banyak belajar IT. Itu pinter sih enggak, banyak belajar saya dari TU. Dari TU begitu selesai, nah kalau bapak ajarin yang ini, bapak nggak bisa, saya nggak malu, ya saya nggak malu untuk mencari ilmu karena saya perlu. Ya. Belajar itu sepanjang hayat dan ternyata bermanfaat. Setelah bisa begitu pensiun, ya nanti kan ilmu nggak berapa. Nah, jadi itu diantara salah satu langkah yang saya kerjakan untuk mengatasi masalah-masalah yang terjadi di sekolah. Ada nggak Pak tantangan ketika Bapak mengambil keputusan tersebut? Jadi setiap perbuatan itu kan kebanyakan orang ambil yang positifnya. Betul. Ya kan, kalau yang negatifnya itu nggak pernah diikutin. Justru tantangannya ini tantangan bagi saya, tapi saya dianggapnya adalah hiburan. Ya, dianggapnya hiburan. Pertama, ya, saya akan menolong orang dengan apapun tantangannya. Yang penting niat saya ikhlas, tulus. Ya kan? Insya Allah nggak tidur. Tantangan yang pertama, saya mungkin dianggap norak di antara teman-teman semua. Pak Angkus adalah kepala sekolah yang gak bisa memimpin. Pak Angkus adalah kepala sekolah yang norak. Bagi saya senyum, ya, bagi saya senyum karena saya punya misi tersendiri. Saya berbuat seperti ini, pertama nggak menyinggung orang lain, kedua nggak menyusahkan orang lain, tapi saya niat untuk membantu orang lain. Ya kan? Jadi merasa dikucilkan sama orang, tapi itu sementara. Ya. Khawatirnya dia udah punya schedule dengan keluarga, acara hajatan di tanah segala macam, di tanggal segini, ya, ibu ada acara apa enggak? Oh enggak, ya, oh enggak ada acara Pak. Kita ngobrol sebentar ya. Masalah apa nih? Nah, kita mau bangun sekolahan nih, minta ide-idenya Bu ya. Jadi enggak langsung fokus ke materi, ya langsung dikasih harapan-harapan yang terbaik. Yang nanti nggak takut ya. Ya, dijadwalkan. Dijadwalkan, menjadwalnya tertentu, teratur dan terarah sehingga manggil satu-satu gurunya itu kita tahu tanggal segini ibu ini, tanggal segini ibu ini, jadi kita terarah nanti. Terus materi yang mau disampaikannya ini juga sudah ada. Baik Bapak, untuk orang-orang yang terlibat dan faktor-faktor yang mempermudah Bapak mengambil keputusan itu apa aja ya Pak? Siapa aja orangnya? Pertama, biasanya yang dituakan di sekolah. Jadi walaupun di situ kepala sekolah sebagai pimpinan, ya kan, ada yang lebih dahulu ngajar di tempat tersebut. Itu yang dijadikan narasumber untuk kami. Pertama, bagaimana si A ini karakter dari awalnya. Kita minta pendapat dia dulu. Karakter seperti apa? Yang kedua, saya nanya track recordnya sebelum saya datang seperti apa. Ya kan? Jadi kita ngambil langkahnya kapan? Ya kan? Kalau dia emosian, saya ngegas bahasa anak sekarangnya, dia kan tambah emosi. Ya kan? Tapi kalau dia emosinya tinggi, kita udah tahu karakternya dia, sebagai pimpinan itu kan harus menjiwai apa, ucapan apa, perilaku apa yang disampaikan menghadapi guru seperti ini. Dan karena ada ilmu, mungkin ini bermanfaat, tapi saya sudah merasakan semuanya. Kalau seandainya sejahat apapun itu guru,
panggil, ya ini jadi tausiah. Baca Bismillah, baca sholawat 3 kali, usap pundak. Apa bu? Atau kalau memang masih muda, kenapa neng? Udah sih mau bapak ngobrol sebentar. Jadi kita ngomong aja, kita ngomong. Alhamdulillah emosinya dia itu mulai menurun dan dia menganggap kalau kita emang lebih tua menganggapnya kakak, kalau emang tua menganggapnya orang tua ke kita. Nah, jadi ilmu itu saya dapat dari Pak Ustadz juga tuh, saya terapkan, akhirnya ya alhamdulillah ya. Jadi pertama yang dikasih ini ibu ini, tak kasih ini ibu ini, jadi kita terarah nanti. Terus materi yang mau disampaikannya ini sudah ada. Baik Bapak, untuk orang-orang yang terlibat dan faktor-faktor yang mempermudah Bapak mengambil keputusan itu apa aja ya Pak? Siapa aja orangnya? Pertama biasanya yang dituakan di sekolah. Jadi walaupun di situ kepala sekolah sebagai pimpinan, kan, ada yang lebih dahulu ngajar di tempat tersebut. Itu yang dijadikan narasumber untuk kami. Pertama, bagaimana si A ini karakter dari awalnya. Kita minta pendapat dia dulu. Jadi, karakter seperti apa? Yang kedua, saya nanya track recordnya sebelum saya datang seperti apa. Ya kan? Jadi kita ngambil langkahnya gampang, ya kan? Kalau dia emosian, saya ngegas bahasa anak sekarangnya, dia kan tambah emosi, ya kan? Tapi kalau dia emosinya tinggi, kita udah tahu karakternya dia, sebagai pimpinan itu kan harus menjiwai apa, ucapan apa, perilaku apa yang disampaikan menghadapi guru seperti ini. Dan karena ada ilmu, mungkin ini bermanfaat, tapi saya sudah merasakan semuanya. Kalau seandainya sejahat apapun itu guru, panggil, ya ini jadi tausiah. Baca Bismillah, baca sholawat 3 kali, usap pundak. Apa bu? Atau kalau memang masih muda, kenapa neng? Udah sih mau bapak ngobrol sebentar. Jadi kita ngomong aja, kita ngomong. Alhamdulillah emosinya dia itu mulai menurun dan dia menganggap kalau kita emang lebih tua menganggapnya kakak, kalau emang tua menganggapnya orang tua ke kita. Nah, jadi ilmu itu saya dapat dari Pak Ustadz juga tuh, saya terapkan, akhirnya ya alhamdulillah ya. Jadi pertama yang dituakan dulu, terus yang kedua yang berkompeten dengan masalah pendidikan dan pas sekolah paham, oh bapak ini kayaknya mampu nih untuk mengurusi masalah di bidang pendidikan. Ya kadang-kadang hubungan sosial dengan masyarakat pun ini agak bagus nih, ya kan? Nah itu saya pilih, ya kan? Nah kemudian yang terakhir yang saya panggil itu minimal ada bapak-bapaknya. Ya, misalnya ada ibunya, minimal ibunya guru 1, pak gurunya 1, dan yang terakhir mungkin komite. Jadi Semua terlibat. Jangan sampai nanti urusan di sekolahnya rapi, kemudian nanti mencuat keluar komite nggak tahu, ya kan? Nah, tapi ada tanda kutip, ada hal-hal urusan sekolah yang nggak perlu komite tahu. Nah, gitu kan? Kalau masalah cara mendidik segala macam kan komite wajib tahu. Kasus di sekolahan, komite wajib tahu. Seandainya nanti guru mencuat ngobrol kemudian wali murid yang lain, kalau komite terlibat, nah, di komite saya dapetin, komite saya panggil bapak, ibu komite, ini permasalahannya ini, kasusnya ini, kemudian cara solusinya seperti ini, dan sekarang ya udah 70%, alhamdulillah udah termasuk berhasil. Nah, tolong kalau ada ucapan segala macam di luar dari ini, ibu bantu untuk mengatasi wali murid yang dan masalah yang ada di guru yang dituakan tadi, ya kan? Kalau ada guru-guru yang ngomongnya di luar dari permasalahan, nanti dia bisa ngadepin, ya, bisa ngadepin di sekolahan, ngadepin di masyarakat. Jadi alhamdulillah wali murid yang tadinya ngalor ngidul yang nggak jelas, ya sekarang terarah. Oh enggak, kepala sekolah benar kok ngomongnya begitu ini, ya kan? Nah,
Terus bu guru ini ngajarnya malas begini, kata siapa? Dia sendiri. Jadi bukan kita yang memberikan jawaban, wali murid sendiri yang memberikan jawaban. Jadi teman-teman sebayanya yang memberikan jawaban. Enggak, kemarin didapatkan masalahnya ini yang jelas. Dari gurunya begini, dari wali muridnya, dari orang tuanya begini, kasusnya udah selesai, udah nggak ada masalah di tempat kita. Ya kan? Jadi ya alhamdulillah dengan cara damai, kemudian kita juga nggak pakai emosi, permasalahannya bisa selesai. Iya. Baik Bapak, apa refleksi dari pengalaman Bapak tentang kasus-kasus yang sudah Bapak alami ini? Refleksinya mungkin pembiasaan. Biasa. Nah, pembiasaan yang pertama, kalau kita udah berbuat sesuatu yang terbaik, ya refleksinya itu kita usahakan paling tidak mempertahankan apa yang sudah kita omongin, ya, pertahankan. Kemudian memperlakukan guru, ya jangan memperlakukan pegawai. Ya, jadi memperlakukan guru adalah mitra kerja yang akan membantu kita, karena kepala sekolah itu terbatas tangannya, terbatas kemampuannya, akan membantu kita untuk menyebarkan ilmu ke anak-anaknya. Komite juga sama, sehingga guru bisa mencontoh yang terbaik buat kita. Bapak terima kasih banyak, seru sekali nih Pak. Sama-sama, Sepertinya seru apa kalau enggak ini Pak pengen banyak lagi nih Pak. Insya Allah, mudah-mudahan bermanfaat, bisa lebih baik lagi. Itu hanya sekelumit pengalaman barangkali, dan ibu yang lebih banyak pengalaman di lapangannya, ya kan? Hanya kasusnya hampir sama. Semua kasus yang ada di lapangan adalah kebanyakan studi kasus, termasuk soal-soal ujian nanti pun studi kasus, penyelesaian masalah, ya, penyelesaian masalah dan solusinya, ya kan? Itu yang paling banyak dialami zaman sekarang. Menyelesaikan masalah jangan pakai emosi, dengan tulus, dengan senyum, insya Allah. Dan terakhir, jangan merasa kita paling pintar, jangan kita merasa paling kaya, kita sombong, jangan. Kita adalah menganggap orang yang paling bodoh, sehingga yang dihadapi itu ya kita sama-sama cari solusi, bukan cari kebenaran, bukan cari kemenangan, ya cari kebenaran dengan jalan, ya kan kita berbuat baik dengan ketulusan dan tidak pakai emosi. Insya Allah ketemu jalannya, dan kita nggak punya musuh ya, dengan cara itu. Makanya ya alhamdulillah, mungkin sampai hari ini saya merasa orang yang paling kaya. Kalau kaya harta mungkin saya nggak punya apa-apa gitu. Tapi di hati saya alhamdulillah gitu. Saya kemanapun tempat, teman saya banyak, dan ya alhamdulillah saya merasa senang, merasa bahkan paling bahagia kayaknya. Maka begitu pensiun itu, ya begitu mau pensiun nanti, mungkin saya udah cukup. Saudaranya banyak ya Pak. Saudara saya udah banyak di mana-mana kan. Ya alhamdulillah, makanya puas-puasin selagi aktif, nikmatin. Yang paling penting mensyukuri apa yang kita dapat. Ya, lebih dari itu nggak ada. Sehebat apapun, kalau tidak mensyukuri nikmat Allah, jauh dari Allah, nggak ada solusi. Kalau mensyukuri nikmat Allah, pasti Allah akan memberikan solusi yang terbaik. Ya. Mohon maaf kalau kata-kata saya yang kurang berkenan, kurang bagus, mudah-mudahan bermanfaat. Sangat banyak ilmunya Pak dan bermanfaat buat kami. Bapak semoga sehat selalu. Amin. Dan semoga kita bersama menjadi pendidik untuk generasi penerus bangsa ya Pak ya. Sukses semuanya, mudah-mudahan lebih baik lagi. Terima kasih. Terima kasih banyak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga.